Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada saya. Ini ada beberapa analisis masalah yang ingin saya tanyakan. Ya. Pertama, bagaimana pendapat Ibu tentang motivasi anak? Motivasi anak ya. Jadi anak itu motivasi anak itu dapat dipengaruhi dari 3 faktor. Yang pertama dari faktor intern atau dari anak itu sendiri. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal itu sendiri bisa dari sekolah, bisa juga dari rumah atau lingkungan. Nah, untuk dari internal, motivasi dari anak itu sendiri kenapa berkurang? Kadang-kadang kalau zaman sekarang yang seperti kita lihat, itu anak-anak itu akan asik pada gadget atau sibuk dengan HP-nya masing-masing, itu sangat mempengaruhi motivasi belajarnya ya. Terus lingkungan di mana dia tinggal, ya mereka akan terpengaruh dengan lingkungan, mungkin kawan bermain sama-sama yang tidak memiliki motivasi belajar itu sangat berpengaruh. Untuk dari sekolah itu juga sangat penting karena terutama guru itu harus memotivasi siswa seperti dari proses pembelajarannya. Jadi ketika kita belajar kita harus menggunakan persepsi yang sangat membangkitkan motivasi siswa, terjadi timbal balik, terjadi sinergi guru dengan siswa itu sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan menarik ya, motivasi anak. Baik Bu, lalu bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran inovatif yang ada di sekolah saat ini? Pembelajaran inovatif ya. Untuk zaman era globalisasi ini, pembelajaran inovatif sangat dibutuhkan. Dengan sebenarnya anak-anak ini sudah sangat kreatif, sangat aktif jika di guru mengarahkan ke arah positif, maka anak-anak itu akan mempunyai keinginan belajar yang baik dengan cara di pembelajaran inovatif di kelas khususnya itu kita harus bisa membuat anak-anak itu bagaimana caranya mengeluarkan kreativitasnya dalam belajar itu, mungkin dengan cara media pembelajaran yang sesuai dengan materinya. Itu sangat menarik kreativitas anak dan guru harus berinovasi untuk menciptakan pembelajaran inovatif. Lalu bagaimana menurut pendapat Ibu tentang pembelajaran HOTS? Ya. Pembelajaran HOTS itu kita lakukan ya, kita laksanakan dalam pembelajaran K13 saat ini ya. Alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan pembelajaran HOTS. Pembelajaran HOTS itu bukan berarti pembelajaran yang sulit, soal-soal yang sulit atau materi yang sulit. Pembelajaran HOTS itu pembelajaran yang bermakna, yang membuat siswa itu bagaimana caranya bisa berpikir kritis, dapat menyelesaikan masalah di dalam kelas itu secara langsung. Jadi guru harus bisa mengkolaborasikan pembelajaran dengan kreativitas anak itu dengan baik sehingga anak-anak nanti akan tercapai pembelajaran HOTS-nya. Lalu bagaimana menurut pendapat Ibu tentang guru yang penggunaan teknologi informasi dan komunikasi? Kita sudah telah melewati masa pandemi. Nah, dengan masa pandemi kemarin itu membuat kita belajar bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi, baik guru, anak maupun orang tua. Nah, untuk saat ini dengan kebiasaan pada pandemi kemarin, era pandemi kemarin, jadi guru sudah terbiasa menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Anak-anak sudah biasa menggunakan teknologi juga. Jadi yang kemarin cara memberi tugas menggunakan macam-macam ya, platform melalui WA bisa, melalui Google Meet, melalui Zoom, itu yang sering kita lakukan guru-guru di sini. Nah, itu bisa kita lanjutkan kembali di pembelajaran saat ini. Jadi anak-anak meskipun di sekolah itu sudah belajar dengan tatap muka, tapi anak-anak masih bisa meneruskan dengan media itu tadi, teknologi. Jadi guru masih tetap berinovasi bagaimana caranya
guru dan siswa itu masih menggunakan TIK di dalam pembelajaran. Baik, itu saja. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.